Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Pada umumnya saudara, manusia sudah terbiasa memandang hal yang kelihatan untuk menjadi jaminan mereka. Sedangkan hal yang tidak kelihatan sering diabaikan dan mereka pandang tidak bisa menjadi jaminan. Karena begitu kita lahir sudah melihat keadaan manusia di sekitar kita begitu. Yang hanya memandang kepada hal-hal yang kelihatan untuk menjadi jaminan mereka, saudara. Padahal di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Tidak ada yang dapat menjadi jaminan. Tidak ada yang dapat menjadi pegangan. Tidak ada yang dapat menjadi kepastian. Sebab kepastian itu kecuali Tuhan, saudara. Tuhanlah satu-satunya jaminan kita. Tuhan satu-satunya kepastian kita. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan segalanya, saudara, barulah sesungguhnya kita memiliki jaminan dan kepastian itu. Bukan kepada hal-hal yang kelihatan. Tetapi pada umumnya ya banyak orang memandang hal-hal yang kelihatan itu seolah-olah memberikan jaminan dan kepastian hidup. Padahal saudara, itu menipu. Menipu saudara. Bukan tidak boleh punya ya. Jangan saudara berpikir bahwa saya anti kemakmuran. Tidak saudara. Tapi jangan bersandar kepada perkara itu. Apalagi menjadikan itu sebagai jaminan hidup atau kepastian. Mestinya saudaraku, kesukaan hati kita itu harus sepenuhnya kepada Tuhan. Kebahagiaan kita harus benar-benar tertaruh kepada Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti yang dikatakan oleh pemazmur, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini. Ini luar biasa saudara. Kalau di kitab Habakuk lebih gila lagi ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalamnya. Ini orang-orang yang sudah tidak mengarahkan hatinya kepada sesuatu yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Kenapa tidak memburu yang kekal, saudara? Banyak orang menghabiskan waktu kepada hal-hal yang hanya kelihatan sesaat saja. Itu pasti akan lenyap. Jangan tunggu bangkrut, ya saudara. Ketika kita diserang dengan penyakit saja, saudara, semua itu tidak ada kekuatan apa-apa. Tuhan melalui Rasul Paulus pada ada anak didiknya Timotius, peringatkanlah kepada orang-orang kaya supaya mereka jangan bergantung kepada kekayaan, tetapi kepada Dia. Nah, orang miskin juga pun jangan memiliki keinginan untuk kaya. Lalu dengan berpikir kalau jadi kaya ada jaminan masa depan. Wah, itu kebodohan, saudara. Tuhan itulah sebuah kepastian. Hidup kita ini singkat. Jadi ciri-ciri siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini. Ciri-ciri dari manusia seperti ini yang pertama adalah dia
tidak bisa berbuat dosa lagi. Kalau orang sudah sampai tingkat seperti yang dikemukakan oleh pemazmur, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Wah, itu ciri yang pertama, dia tidak bisa berbuat dosa. Karena Tuhan menjadi kebahagiaan, menjadi kesukaan saudara. Ya, sama seperti Ayub ya. Semua habis diratakan oleh iblis. Iblis mengambil semua itu. Karena memang iblis berhak atas apa yang ada di dunia ini. Tapi ya Ayub saudaraku, hatinya melekat kepada Tuhan. Dia tidak terpengaruh sama sekali saudara. Anak-anaknya mati semua, harta kekayaan raib, lenyap, habis. Istrinya mau mengutuki, memerintahkan supaya Ayub mengutuki Allah saja. Ayub tidak melakukan. Tapi dia benar-benar mengasihi Tuhan luar biasa saudara. Apakah orang-orang begini tidak diperhatikan Allah? Sungguh diperhatikan Allah. Yusuf pun demikian, masukkan ke dalam sumur, dijual kepada orang-orang Mesir, jadi budak. Saudaraku, dituduh melakukan hal yang jahat, masukkan dalam penjara, tapi dia tidak mengotori tangannya. Dia tetap hidup suci di tengah pencobaan. Digoda oleh istri Potifar itu jangan main-main loh saudara. Kalau laki-laki zaman sekarang lenyap itu, langsung itu. Zaman Yusuf itu luar biasa. Semua yang ada di dalam rumah Potifar itu dipercayakan kepada Yusuf, hanya kecuali istrinya itu. Yusuf bisa berbuat dan mengotori tangannya, tapi dia tidak lakukan. Ini ciri orang yang benar-benar mengasihi Tuhan tanpa batas. Kalau orang-orang sudah sampai tingkat ini, tidak mungkin berbuat dosa. Tidak mungkin saudara. Tapi kalau masih memiliki kasih yang lain, yang masih mengharapkan segala sesuatu yang kelihatan ini sebagai jaminan hidup, wah, peluang berbuat dosa itu sangat besar. Yang kedua adalah orang yang menjadikan Tuhan segalanya akan terkondisi untuk tidak menyentuh apa yang salah. Bukan sekedar tidak melanggar moral, melainkan tidak melanggar apa yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Karena semua yang kelihatan itu belum kelihatan di mata dunia benar, belum tentu di mata Tuhan itu benar. Kita sendiri yang membenar-benarkan saudara. Oleh sebab itu kita harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita memiliki ketepatan di dalam mengambil sebuah keputusan, dalam bertindak. Pada waktu kita marah, ya, harus benar-benar sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kalau saudara yang masih muda ya, yang belum menikah, saudara mau pacaran pun harus tepat, tidak sembarangan. Kalau Anda mempelajari bagaimana Simpson itu pun harus, di mana Tuhan terlibat, di mana dia harus mengambil pasangan. Tapi dia menggunakan kebenarannya sendiri. Dia rasa itu benar. Tapi di mata Allah dia melukai. Kalau Ishak, saudara, itu luar biasa. Dia harus menuruti perintah dari orang tua. Siapa yang harus dia ambil menjadi pasangan hidup? Dan itu benar-benar di mana Tuhan turut menikmati. Apapun saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan harus bertanya kepada Tuhan.
Dan yang ketiga, saudara, orang yang menjadikan Tuhan segalanya pasti berhenti hidup untuk dirinya sendiri. Kalau Paulus bahasakan itu dalam kitab 2 Timotius, ya, sebagai prajurit yang tidak memusingkan soal-soal penghidupan, supaya dia berkenan kepada komandannya. Wah, ini orang-orang hebat, ini luar biasa ini. Sudah tidak memikirkan masa depan mereka, yang penting bagaimana mereka bisa menjadi sarana yang efektif di tangan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, kalau masih memikirkan diri sendiri, masih memikirkan hari esok, masa depan mau jadi apa, orang-orang begini tidak layak untuk melayani Tuhan. Dan tidak layak mendapatkan kepercayaan dari Allah. Sungguh saudara, orang prajurit tidak memusingkan lagi soal-soal penghidupan. Yang penting bagaimana dia bisa menjadi alat efektif di tangan Allah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena Tuhan mengendaki tidak ada satu orang pun yang binasa. 2 Petrus pasal 3 itu. Kepeduliannya terhadap keselamatan sesama tulus. Ya saudara, tidak perhitungan waktu, uang, tenaga, pikiran. Rasanya yang dipikirkan adalah bagaimana aku menyelamatkan jiwa-jiwa. Seperti Nuh, saudaraku, seluruh hidupnya tersita hanya untuk membuat bahtera demi menyelamatkan orang-orang pada zaman itu. Wah, itu memang luar biasa. Di tengah bullying, di tengah hinaan orang, fitnah, saudaraku, dia masih menjadi pemberita kebenaran. Tidak ada yang dibangun untuk dirinya sendiri, untuk bagi Nuh, saudara. Habis waktunya untuk hanya membangun bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya tergenapi kan. Semua lenyap. Hanya bahtera Nuh dan Nuh sendiri dan keluarganya yang selamat. Nah, orang sudah tidak peduli. Kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, saudara, apapun kita akan pertaruhkan untuk Dia. Karena Dialah kepastian hidup kita. Yang keempat adalah, tentu orang-orang seperti ini benar-benar siap, mau dengar, meninggal dunia. Kalau masih takut mati, something wrong, saudara. Saudara belum memiliki kepastian. Tentu kita tidak buru-buru harus mati. Harus masih memelgang, karena kita masih memiliki pekerjaan yang masih banyak yang harus kita selesaikan. Tapi kita tidak takut mati di medan perang. Oh, kita milik Tuhan kok. Ayo saudara, saya berharap saudara sekalian, ya, terus berjuang dan pandanglah kepada sesuatu yang tidak kelihatan itu, yang memiliki kepastian, Tuhan dan kerajaan. Amin.